Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatul Uyun dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penggunaan kain ihram yang baik dan benar menurut syariat Islam. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara penggunaan kain ihram yang baik dan benar, alangkah sebaiknya kita membahas mengenai pengertian dari ihram sendiri. Ihram secara harfiah memiliki arti yaitu adalah keadaan di mana seseorang yang sudah meniatkan hatinya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ihram tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, karena niat ini harus datang dari dalam hati kita apabila kita ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh secara sungguh-sungguh. Ihram juga harus dilakukan sebelum pergi ke mikot dan diakhiri dengan tahallul atau mencukur rambut minimal 3 helai. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya tadi jelaskan, di sini juga ada beberapa pantangan ataupun larangan yang sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan bagi para jemaah haji laki-laki maupun perempuan. Pantangan tersebut adalah salah satunya dilarang untuk menggunakan pakaian yang berjahit. Ini khusus laki-laki. Dan untuk perempuan itu sangat dianjurkan untuk menutup aurat, terkecuali bagian wajah dan telapak tangan. Dan yang kedua, itu dilarang untuk menutup kepala bagi laki-laki dan dilarang untuk menutup wajah untuk perempuan. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bagian wajah dan bagian telapak tangan wanita itu dianjurkan untuk tidak tertutup. Untuk yang ketiga, yaitu dianjurkan untuk tidak menikah ataupun bersetubuh saat melakukan ibadah haji ataupun umroh. Dan yang keempat, sangat dilarang untuk mengatakan ataupun mengucapkan kata-kata kotor. Yang kelima, yaitu dilarang untuk membunuh makhluk hidup, binatang ataupun hal-hal yang lainnya. Yang keenam, yaitu dilarang untuk memotong kuku selain pada tahallul. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pakaian khusus saat ihram. Pakaian khusus saat ihram bagi laki-laki maupun perempuan itu sangat disunahkan untuk menggunakan berwarna putih dan tanpa berjahit, terkecuali untuk wanita. Dan pakaian untuk ihram diwajibkan untuk menggunakan 2 lembar kain putih yang tanpa berjahit untuk menutupi bagian bawah dan atas, ataupun yang termasuk ke dalam bagian aurat dari laki-laki itu sendiri. Dan untuk jemaah perempuan diwajibkan untuk menutup seluruh auratnya, terkecuali bagian wajah dan bagian telapak tangan. Baik, selanjutnya yaitu tata cara penggunaan kain ihram yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Hai, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara penggunaan kain ihram yang baik dan benar. Kita siapkan 2 helai kain putih yang biasa digunakan para jemaah haji laki-laki yang akan melaksanakan ibadah haji. Kenapa kita gunakan 2 helai? Karena untuk menutup tersebut aurat laki-laki. Untuk para jemaah juga dianjurkan untuk tidak menggunakan alas kaki ataupun topi ataupun pakaian yang terbuat dari jahitan. Selanjutnya kita akan menggunakan bagian bawah. Kita samakan posisi kanan dan kiri. Kita lilitkan, kemudian kita gulung sebagaimana laki-laki yang biasa menggulung sarungnya saat akan sholat. Kita pastikan kain yang kita gunakan tidak lepas ataupun kencang. Untuk memastikan kain yang kita gunakan aman dan kuat saat beribadah, kita gunakan belt untuk merekatkan kain yang kita gunakan, agar ibadah kita lebih fokus dan tidak terfikirkan oleh kain yang kita gunakan. Kemudian, apabila belt yang kita gunakan tersebut sudah terikat dengan kencang dan dipastikan tidak lepas, kita rapihkan kembali kain putih yang kita gunakan, agar memastikan kain yang kita gunakan tersebut tidak lepas ya teman-teman. Kemudian, kain yang selanjutnya yaitu kain penutup bagian atas. Nah, tahap yang pertama ini yang akan kita lakukan adalah kita akan menyilang bagian kiri, bagian atas kiri, kemudian kita lilitkan atau kita sisipkan ke belt bagian kanan bawah. Kemudian yang bahu sebelah kiri kita gulung sedikit agar posisi tangan kiri bergerak aman dan mudah saat menggerakkan tangannya. Kemudian bagian kanan tersebut karena posisi kainnya sangatlah besar, kemudian kita gulung-gulung kemudian agar mengecil. Dan bagian belakang yang sudah kita lilitkan ke dalam bahu kita sisipkan lagi ke dalam kain yang sudah kita gunakan. Itu tahap pertama teman-teman. Dan tahap selanjutnya yaitu adalah tahap kedua. Tahap kedua ini tidak
kalah jauh beda dengan tahap yang pertama. Hanya saja posisi yang di awal, kita tidak memegang dari ujung kain putih tersebut. Tetapi kita sisakan kain tersebut kurang lebih 10 cm kanan dan kiri kita sisipkan. Kemudian, apabila keduanya sudah sama ukuran yang kita sisakan, kita satu padukan menjadi seperti ini. Kalian teman-teman semuanya bisa lihat ya. Apabila semuanya sudah sama, kemudian kita sisipkan lagi. Sisipkan, kemudian gulung. Jadi, untuk tahap yang kedua ini tuh lebih merekat lagi kain yang kita gunakan. Karena penting sekali ya untuk pemakaian kain ihram ini. Apabila kita tidak paham cara penggunaannya ataupun tidak paham cara menggunakan kain ihram ini, akan sulit bagi penggunanya dan akan merasa tidak nyaman. Kemudian setelah kain ihram sudah terlilit dan tergulung, kita menggunakan bel kembali agar kain yang kita gunakan tersebut terikat kuat dan ibadah kita semakin fokus. Nah, selanjutnya apabila sudah rapi, kita gunakan kembali kain bagian atas ini. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Nah, kedua kain yang aku pegang ini, keduanya sama-sama memiliki sisa yang sudah kita sediakan untuk kita sisipkan nanti ke dalam belt. Nah, tahap yang kedua ini kita berbeda. Tangan sebelah kiri yang kita sebelumnya memegang kain itu akan terkunci oleh kain. Kemudian kita masukkan untuk mengeluarkan tangan sebelah kiri. Dan posisi kedua yaitu kain sebelah kanan kita tarik, kita gulung. Kita pastikan gulungan tersebut sudah sesuai ya teman-teman. Nah, kita masukkan ke dalam kain yang sebelah kiri. Kita tarik menggunakan tangan kiri. Apabila sudah masuk kain yang sebelumnya, kita masukkan kembali ke dalam belt agar kain ini tidak lepas saat kita gunakan. Nah, selesai tahap kedua. Mungkin itu saja yang video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya yaitu penggunaan penutup aurat untuk perempuan. Ini cukup menggunakan dengan mukena. Karena perempuan dianjurkan untuk menutupi seluruh auratnya. Biasanya para akhwat ini menggunakan mukena ya teman-teman. Mukena yang sudah disediakan oleh penyelenggara haji tersebut. Nah, ini bagian bawah sudah aku pakai. Selanjutnya bagian atas. Usahakan mukena yang kita gunakan itu benar-benar sesuai dan tidak ada rambut sehelai pun yang keluar dari mukena kita. Usahakan apabila menggunakan mukena, kita menggunakan dalaman ataupun ciput. Usahakan dalam menutupi aurat untuk perempuan, jangan sampai ada rambut ataupun hal-hal yang keluar dari batasan aurat kita. Oke. Wajah dan telapak tangan kita tetap tertutup. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya tampilkan untuk teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.